Ya, terima kasih, Bu Evri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Asep, Bu Evri, dan juga teman-teman eh, teknologi industri pertanian. Ya, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kuliah pembuka dalam rangka memulai perkuliahan semester genap. Gitu. Dan hari ini alhamdulillah sudah hadir narasumber kita Pak Asep Jembar Mulyana yang akan memberikan materi terkait dengan briket biomasa energi alternatif terbarukan untuk tujuan keberlanjutan. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Asep Jembar untuk kehadirannya. Dan sebelum kita masuk ke materi, kita eh, masuk ke sambutan dulu yang akan disampaikan oleh Bu Dr. Evri Mardawati, STP MTX. Silakan kepada Bu Evri. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu dosen, kemudian para mahasiswa dan yang kami hormati dan yang kami banggakan kepada narasumber kita hari ini, Bapak Asep Jembar Mulyana, spesialis briket arang ya. Beliau adalah pengusaha arang, CEO dan founder House of Karkol Indonesia. Terima kasih banyak Pak Asep. Hari ini kami mengumpulkan ada 3 angkatan Pak, 3 angkatan dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, ada angkatan 2024, angkatan 2023, dan angkatan 2022. Nah, mereka seperti kebiasaan kami begitu setiap memulai semester itu ada kuliah pembuka dan pengarahan setiap semester. Nah, kuliah pembuka hari ini kita ambil dari salah satu hal yang menjadi kekhasan dari Prodi Teknologi Industri Pertanian terutama adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya alam pertanian ini untuk menjadi salah satunya adalah bioenergi begitu ya. Dan ada beberapa mata kuliah yang terkait ya, mulai dari perancangan proses, mungkin nanti Bapak bisa bagi dengan kami begitu ya, bagaimana Bapak bisa mendirikan perusahaan gitu ya, BioBriket ini yang sudah sampai saat ini ekspor begitu ke lebih dari 50 negara, baik Timur Tengah, Eropa, dan negara lainnya seperti itu. Jadi ini dapat memotivasi juga bagi para mahasiswa untuk bisa, oh ternyata hilirisasi dari produk pertanian ini sangat besar value added-nya. Ada juga mata kuliah mikroindustri ya, kemudian ada bioenergi dan mata kuliah yang lainnya begitu, termasuk mata kuliah sistem dan manajemen. Nah, kami berharap Pak Asep, jadi memang teknologi industri pertanian ini ada 5 pilar penyusunnya. Yang pertama adalah sistem agroindustri, yang kedua adalah manajemen agroindustri, yang ketiga adalah teknologi proses, yang keempat adalah teknologi bioproses, yang kelima adalah aspek lingkungan. Nah, kelima aspek ini kita berharap dapat memberikan peran serta dan kontribusi begitu dalam pengembangan agroindustri di Indonesia. Nah, Bapak, menurut kami adalah salah satu contoh begitu ya, bagaimana bisa mengangkat agroindustri ini berperan dan ternyata sangat memberikan hasil yang luar biasa begitu ya. Nah, jadi kepada para mahasiswa silahkan nanti ya beliau gali ilmunya begitu ya, banyak-banyak nih dari Pak Asep ya. Ternyata agroindustri ini memberikan masa depan yang cerah untuk menjadi pengusaha gitu ya, atau kalian nanti menjadi pekerja profesional. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Pak Asep, kemudian para mahasiswa dan yang sudah berkenan hadir, pada dosen yang hari ini juga berkenan hadir. Semoga kuliah pembuka hari ini membuka cakrawala kita semua bahwa agroindustri ini adalah sektor yang sangat penting di dalam pembangunan bangsa kita. Terima kasih juga kepada Bu Desi ya, Pak Wali ya yang sebagai panitia, dan teman-teman sekalian terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon dimaafkan, dan semoga ini memberikan manfaat yang baik untuk menyemangati nih satu semester ini para mahasiswa berkuliah. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih Bu Evri untuk sambutan pembukaan. Ya, selanjutnya mungkin saya akan bacakan CV dari Pak Asep Jembar Mulyana. Kepada Kang Awali mungkin bisa ditampilkan CV-nya. Ya, eh, Bapak Asep Jembar Mulyana, gitu ya, spesialis briket arang tempurung kelapa. Eh, Ya, saya bacakan pendidikannya. Jadi beliau itu menempuh program sarjana di Universitas Mercu Buana. Kemudian magister juga sama di Universitas Mercu Buana. Lalu eh, pelatihan teknik industri gitu ya, sebagai best safety eh, class engineering di Singapura. Kemudian keahliannya sebagai hmm, bisnis briket arang tempurung kelapa gitu ya. Ini sebagai apa ya Pak? Mungkin CEO-nya atau CEO-nya Iya, ya Kak? CEO dan founder ya. Baik, CEO. Kemudian di bisnis tembakau shisha dan juga sebagai motivator bisnis seperti itu. Kemudian beberapa pengalaman beliau yaitu sebagai CEO dan founder juga di House of Charcoal Indonesia, kemudian sebagai ketua dari Himpunan Pengusaha Briket Arang Tempurung Kelapa Indonesia, eh, Bendahara Umum Dewan Kelapa Indonesia dan juga Dewan Pengawas Himpunan Pengusaha Indonesia Timur Tengah sebagai ketua. Ya, ya mungkin kurang lebih seperti itu CV-nya. Dan mungkin ada video yang akan ditampilkan sebelumnya. Hello, I'm Asep Jembar Mulyana, CEO of House of Charcoal Indonesia. Welcome to this exclusive tutorial on the production process of coconut shell charcoal briquettes as the best future green energy. Today I will take you on a comprehensive journey starting from the initial harvesting of coconuts. The coconut tree is a member of the palm tree family. It is a large palm growing up to 30 meters tall. The tree has been used for many purposes since prehistoric times. Every part has a use including the fruit, the woods, the shell and the leaves. Therefore, pine trees are widely cultivated in many places in Southeast Asia for both commercial and home use. The methods of harvesting coconuts vary from country to country, sometimes even among provinces within the same country. Nevertheless, the two most common methods of harvesting coconuts are the pole and the climbing method. Coconuts are typically harvested when they reach maturity, which can take about 12 months from the flowering stage. In many regions, coconuts are harvested every 45 to 60 days, ensuring a steady supply throughout the year. Coconut shell charcoal briquettes are recycled products and can be categorized as eco-friendly. It can safely be used for barbecue, shisha and cooking, especially because the charcoal has a burning time of 2 to 3 hours and a low ash content which is crucial to the end users. How to make coconut shell charcoal. Collect the coconuts from 1,000 to 3,000 fruits and gather them in one place. Peel the coconuts to separate the shells from the core. Then split the shells into two parts and take them to the smoking house. The coconut shell smoking process takes approximately 8 hours to complete. Afterward, the coconut shell is separated from the flesh. The flesh is used for copra, while the shell is used as raw material for charcoal. The farmers used to collect around 1,500 coconut seeds in one time.
In this smoking process, the coconut shells are then carbonized in a drum kiln with limited supply of oxygen for around 24 hours. Each drum can house 40 kg of charcoal coming from 960 coconuts. "24 hours later. Our journey continued to the arrival of raw materials at our factory. These raw materials are the foundation of our premium coconut charcoal, selected from the finest sources. With the potential to be one of the best future green energy solutions, our process begins with the mindful selection and conversion of these raw materials. Raw material cleaning and grinding. This is as the first step of the coconut shell charcoal briquette production process, a critical phase that significantly influences to the quality of the briquettes which produced. The quality of the briquettes is largely determined by the quality of the raw coconut shell charcoal. The greatest challenge for the coconut shell charcoal briquette industry lies in the fact that the raw materials sourced from coconut farmers vary greatly in quality. Poor quality raw materials often come from immature shells with high moisture content and tend to be mixed with soil, sand, and debris. Despite the variability in raw material quality, the briquette industry is required to consistently produce briquettes of uniform quality. The charcoal received from farmers is first cleaned through a sieving process to remove dirt, soil, and sand. This sieving process is performed at least twice to achieve optimal cleanliness. To remove debris, stones, and immature shells, a manual cleaning process using human labor is employed. The coconut shell charcoal briquette industry is a zero-waste industry, as it produces no solid or liquid waste. The separated byproducts from the sieving process, such as soil, sand, and charcoal fragments, are not discarded but instead used as raw materials for barbecue charcoal briquettes, which we export. Other solid waste, such as debris and immature shells, is used as fuel for our drying machines. After the cleaning process, high-quality clean charcoal is obtained. This charcoal is then ground into charcoal powder, which is used to produce premium shisha charcoal briquettes. Mixing process. The next step is the mixing process, where the charcoal powder is mixed with tapioca flour and water. Tapioca flour, made from cassava, acts as a binding agent to produce hard and high-quality briquettes. The mixing process takes approximately 10 minutes to achieve a homogeneous mixture. Blending process. The thoroughly mixed raw materials are then fed into a blending machine to be cooked. This blending machine is an extruder that generates sufficient heat to cook the charcoal powder mixed with tapioca and water, resulting in a solid and cooked charcoal dough. The dough from the blending machine is quite hot, around 60 degrees Celsius, so it needs to be cooled for a while before proceeding to the next process. Forming process. The next step is the forming process, where the dough from the blending machine is placed into an extruder mold and shaped according to the desired sizes and shapes ordered by our customers. This results in various forms and sizes of wet briquettes. These wet briquettes are placed on trays, neatly arranged while waiting in line to enter the drying machine. The waiting time before drying helps reduce the moisture content of the briquettes, thus shortening the drying time. Drying process. The drying process is the longest step in the coconut shell charcoal briquette production chain. The time required depends on the size and capacity of the drying machine and the fuel used.
A drying machine with a capacity of 2 to 3 tons requires 20 to 24 hours to dry the briquettes. If the machine capacity doubles, the drying time will also double. This drying process is carried out to reduce the moisture content from 35–40% to about 2 to 3%. With this moisture level, high-quality briquettes with excellent hardness are produced, as the tapioca binds the charcoal perfectly. To achieve the desired hardness, the temperature of the drying machine is maintained between 90 degrees and 100 degrees. Cooling and quality testing. After the drying process, the finished product is ready for packaging according to customer orders. The briquettes, which are still very hot after drying, must be cooled to room temperature. During this cooling process, a series of quality control tests are conducted by our quality control team to ensure that the briquettes meet the required quality standards before packaging and marketing. The quality tests typically include burn time, smell during combustion, smoke production, burn duration, taste when used, moisture content, ash content, and fixed carbon levels. These tests are routinely and continuously performed to maintain product quality and customer satisfaction. Only after passing these quality tests, then we proceed with the packaging process. Packaging process. The next step is packaging of the briquettes using the pre-prepared packaging according to customer requests. During this packaging process, we also select out briquettes with imperfections, such as those that are too large, too small, or irregularly shaped. Only well-formed briquettes are packaged, while defective briquettes are recycled. Shipment. The final step in the production process is the shipment of the briquettes. Our coconut shell charcoal briquette products are currently distributed to more than 50 countries worldwide. To ensure customer satisfaction, we not only provide high-quality products, but also ensure that every customer order is delivered on time. Thanks for watching. We're proud to bring you quality coconut charcoal. Your support means the world to us. Ya, baik teman-teman, sudah kita lihat ya video terkait dengan produksi teknologi proses produksi pembuatan biobriket dari limbah kelapa. Dan mungkin lebih lengkapnya dan lebih jelasnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Asep Jembar Mulyana, gitu ya. Pada Pak Asep Jembar Mulyana dipersilakan. Baik, Ibu Moderator, Ibu Desi, terima kasih. Saya Pak. mohon izin share screen ya. Terus share ya. Sudah bisa dilihat, Bu ya? Sudah Pak, mangga Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Evri, hatur nuhun, sudah mengundang saya lagi untuk kedua kalinya. Saya ingat yang pertama itu pada masa COVID ya Bu ya, gitu loh. Juga yang saya hormati tentunya Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir pada kesempatan ini, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan yang saya banggakan tentunya para mahasiswa teknologi industri pertanian Universitas Pajajaran yang insya Allah calon para pemimpin Indonesia emas. Bapak dan Ibu sekalian, tadi meskipun sudah disampaikan, adik-adik mahasiswa,
Saya memperkenalkan kembali, nama saya Asep Jembar Mulyana. Saat ini saya tukang areng, tadi sudah disampaikan. Saya tukang areng sudah 26 tahun, adik-adik mahasiswa, ya kan. Dan salah satu yang terlama tentunya sebagai tukang areng di Indonesia, ya. Jadi dengan House of Charcoal-nya, jadi saya memproduksi briket arang tempurung kelapa, ya. Dan saya juga ketua Asosiasi Industri Briket Arang Kelapa Indonesia, juga bendahara umum di Dewan Kelapa Indonesia, dan juga saya sebagai Dewan Penasehat di Himpunan Pengusaha Indonesia Timur Tengah. Pada kesempatan ini tentunya saya ingin berbagi pengalaman, sharing pengetahuan kepada adik-adik sekalian. Semoga ini akan bermanfaat ya, terlebih terkait dengan teknik industri pertanian. Ya, di mana tadi video yang ditayangkan saya sempat melihat bahwa salah satu visi dan misinya adalah tentunya menciptakan ya teknologi tepat guna untuk para UMKM Indonesia yang semoga ya nanti ke depannya adik-adik sekalian juga bisa mendapatkan insight dari apa yang saya ingin sampaikan ini. Karena saya juga berawal dari UMKM, saya juga lahir dari home industry, dan di industri ini dari yang kurang lebih ada hampir 400 industri di Indonesia, 90%-nya adalah UMKM. Ya, ya. Bapak dan Ibu sekalian dan adik-adik yang saya banggakan, pada kuliah pembuka Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran pagi ini saya membawakan judul Briket Arang Tempurung Kelapa Indonesia, Si Hitam yang Eksotik, Pendulang Devisa. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, arang tempurung kelapa ini pada awalnya adalah merupakan suatu produk, ya kalau kita bicara areng kayaknya orang nggak banyak tertarik gitu loh, bahkan nggak ingin. Saya kan sering ditanya, Sep apa sih kerja lu sekarang? Kalau sama teman-teman ketemu, gua tukang areng. Nggak ada tuh yang tertarik untuk bertanya lebih lanjut gitu. Oh areng gitu loh. Nah inilah, jadi kita ingin membawa adik-adik mahasiswa untuk mempunyai mindset yang berbeda jika ingin menjadi seorang pengusaha, jika ingin menjadi seorang entrepreneur sejati, bahwa kita mempunyai sudut pandang yang berbeda atas suatu hal. Karena apa? Seperti tadi, kalau saya ketemu dengan kebanyakan orang, seperti tadi, oh areng. Tapi kalau saya ketemu sama orang-orang Eropa, I say, what is your business? I'm charcoal producer. Mereka bilang apa? Wow, black diamond. Jadi beda kan ya, gitu loh. Dari mindsetnya aja udah beda. Ketika, oh areng, nilainya nol. Begitu, wow, jutaan US dollar nilainya ya. Jadi ini hanya untuk tidak semata-mata untuk membanggakan diri, tapi untuk memberikan motivasi kepada adik sekalian. Jadi briket arang ini saat ini menjadi bisnis yang sangat luar biasa, bahkan menjadi bisnis yang paling ramai dan paling leading dari produk turunan kelapa lainnya ya. Bahkan secara penyerapan tenaga kerja pun yang paling besar di Indonesia dari sisi produk turunan kelapa dibanding dengan produk turunan kelapa yang lainnya. Meskipun ini awalnya berasal dari limbah, kita mengolah limbah adik-adik. Jadi untuk gambaran, perusahaan yang saya pimpin, kita ada 5 pabrik saat ini, kita mempunyai penjualan, ya kita mempunyai penjualan itu sekitar 5 sampai 7 juta US dollar jualan arang per bulan. Ya gitu. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang luar biasa ketika kita fokus dan kita memang berpikir lain tentang sesuatu. Jadi saya ingin bercerita sekarang mengenai produk ini sendiri, dan insya Allah nanti kaitannya banyak sekali dengan teknologi industri pertanian, karena ini merupakan produk turunan dari hasil pertanian dan perkebunan. Jadi arang tempurung kelapa ini, Bapak dan Ibu sekalian dari mahasiswa, berasal dari tempurung kelapa, sudah pasti ya. Jadi tempurung kelapa ini sendiri adalah merupakan bagian terkecil dari buah kelapa, cuma 16%. Tetapi bagian yang terkecil ini, on the smart hand, on the smart people, telah berhasil menjelma menjadi suatu produk yang bernilai tinggi, mempunyai value added tinggi. Bahkan saya dengan bangga selalu menyampaikan bahwa this is limited edition charcoal. Ini adalah arang dengan edisi terbatas. Semuanya tahu kalau namanya limited edition charcoal, pasti value-nya tinggi, barangnya jarang, diburu banyak orang. Itulah kondisi kami saat ini di market dunia. Alhamdulillah, briket arang kelapa Indonesia adalah menjadi briket yang paling dikenal di dunia. Mengapa sih briket arang ini begitu populer saat ini? Ya, dan saya ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa untuk meng-create suatu bisnis ya ke depan,
Bisnis itu nggak selalu harus untung melulu yang dipikirin gitu loh. Kalau kita ingin berkompetisi di pasar global, ya, bahkan sekarang itu sudah banyak elemen yang harus kita pikirkan. Tidak profit saja, makanya saya menyebutnya di sini triple P business, triple P industry. Our charcoal is triple P industry. Ya, yang pertama tentunya P-nya profit. Tentunya semua bisnis harus menghasilkan profit untuk menarik semua orang untuk berbuat dan melakukan ini. Tetapi tidak di situ saja. Yang keduanya people, bahwa bisnis yang kita ciptakan ya harus berdampak positif kepada orang-orang di sekitar kita, baik dari hulu sampai ke hilir ya. Yang ketiganya, ini yang sekarang menjadi trending topik di seluruh bisnis di dunia adalah planet, lingkungan, di mana produk kita itu harus berdampak positif terhadap lingkungan. Bahkan produk kami ini adalah berkontribusi terhadap penyelamatan lingkungan dunia. Ini yang menyebabkan industri briket Indonesia produknya dikejar oleh banyak buyer dari seluruh dunia. Inilah kategori dari future business ke depan. Dan Arang Tempurung Kelapa, alhamdulillah, begitu lahir sudah menyandang gelar Triple P ini. Akan saya sampaikan selengkapnya ke depan. Inilah posisi strategis industri briket Arang Tempurung Kelapa. Jadi kita ini barang tidak seberapa, kita kemas sedemikian rupa, kita kampanyekan sedemikian rupa kepada halayak global, kepada market dunia, sehingga menarik dan bahkan mereka akhirnya mengejar produk itu. Di antaranya, posisi strategis dari industri ini, dari industri briket Arang ini, di antara seluruh produk turunan kelapa yang lainnya, merupakan sumber energi terbarukan yang paling sehat. Ya, jadi kalau dibicara energi sekarang itu yang paling trending topik kayaknya energi di mana-mana ya. Terbarukan yang paling sehat untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi di sini saya limitasi untuk mensuplai kebutuhan rumah tangga saja, ya. Karena apa? Karena dengan keterbatasan bahan baku dan keterbatasan sumber daya bahan baku yang ada, kita nggak bisa nyuplai industri, kita nggak bisa nyuplai kebutuhan power plant misalnya. Meskipun pada suatu saat mereka akan butuh kita, mereka akan kejar kita. Tetapi saat ini kita hanya berkonsentrasi hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia saja, ya. Karena ini merupakan briket yang paling sehat di dunia, tempurung kelapa ini. Yang kedua, jelas produk ini telah berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani kelapa. Karena apa? Pada awalnya ini berasal dari limbah yang pada saatnya dulu saya memulai bisnis ini, limbah ini masih dibuang. Tempurung itu dan sabut ya, saya yakin di antara teman-teman ada yang mahasiswa, ada yang berasal dari daerah penghasil kelapa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, atau mungkin kalian ada yang menjadi salah satunya anak para petani kelapa di sini. Pasti kalian tahu bahwa bahkan sampai saat ini sabutnya dan airnya masih dibuang. Mungkin tempurungnya sudah banyak dimanfaatkan ya. Jadi betapa ini mengangkat penghasilan para petani ya dari sampah, dari limbah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Yang ketiga, ini yang paling penting, nomor 3 dan nomor 4 tadi terkait dengan lingkungan, mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penanggulangan perubahan iklim. Ya, nanti saya terangkan supaya lebih mengerti. Jadi luar biasa dahsyatnya produk ini, ya, mempunyai kontribusi terhadap penyelamatan lingkungan dunia, penyelamat bumi. Yang keempat, mempunyai posisi strategis produk ini dalam diplomasi ekonomi kelapa. Karena apa? Karena dia mempunyai fungsi menyelamatkan lingkungan. Jadi ini untuk melawan black campaign yang sering dilakukan oleh negara-negara Barat, negara-negara Eropa terhadap produk-produk pertanian Indonesia. Ini udah nggak aneh ya. Produk pertanian Indonesia itu kalau lagi naik daun pasar dunianya pasti di black campaign-kan oleh negara-negara Barat. Nah, salah satunya Briket Arang Tempurung Kelapa ini menjadi alat diplomasi ekonomi kelapa untuk melawan black campaigns dari industri-industri atau pasar yang ada di luar sana. Mengapa sih harus arang kelapa kan gitu ya? Ini merupakan biomasa paling sehat ya Bapak dan Ibu sekalian dan adik mahasiswa. Yang pertama alasannya karena meningkatnya kesadaran manusia terhadap lingkungan. Ini sudah tidak bisa ditawar-menawar lagi. Kita sudah mulai pada sadar dengan lingkungan ya, di mana eksploitasi energi yang merusak lingkungan akan segera berakhir atau dihentikan. Ya, energi fosil, Bapak dan Ibu sekalian, nggak lama lagi akan terhenti. Dan ini sudah diprogramkan, ya, seperti power plant di Indonesia pun tahun 2045 sudah tidak boleh lagi pakai batu bara misalnya. Energi fosil akan segera berakhir, ya. Energi alternatif akan dicari dan kita merupakan energi teralternatif tersehat untuk manusia. Yang dua, penggunaan batu bara dan arang kayu tadi sudah saya sebutkan yang terus-menerus hanya akan memperparah kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Ini latar belakang dari industri ini merajai dunia saat ini, ya.
Yang ketiga, kita memerlukan energi alternatif terbaik sebagai penggantinya, yang penggunaannya tidak merusak planet bumi kita. Ya, ini yang kita goreng adalah isu lingkungan tentunya, dan ini tepat sekali saat ini. Jawabannya ada di nomor 4. Berikat arang tempurung kelapa adalah energi terbarukan yang paling sehat dan ramah lingkungan. Ya. Nah, lalu gimana potensi pasar ke depan briket dengan edisi terbatas ini, gitu kan? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mengingat saat ini itu kita itu misi dagang kita, misi bisnis kita itu adalah misi kampanye kita itu adalah menyelamatkan lingkungan dunia, di mana kebutuhan briket untuk barbecue, untuk sisa, untuk pemanas ruangan yang mungkin usianya sudah ribuan tahun, sejak kapan kita dimulainya kita tidak tahu. Pada saat itu dan sampai hari ini terbesar mereka menggunakan briket arang kayu. Mereka menggunakan briket arang kayu, ya. Kebayang nggak kalau kita biarkan penggunaan arang kayu ini terus-menerus, ya hutan habis. Hutan habis, ya. Dan saat ini supplier arang kayu dunia masih didominasi oleh negara-negara Afrika, ya, yang notabene negara-negara miskin, ya. Tetapi kita harus ingat, suatu saat masa sih mereka juga miskin terus, ya. Dulu kita juga negara miskin. Saya ingat, kan saya anak transmigrasi dari pedalaman Palembang, bahwa dari Ibu sekalian, dulu pemandangan di Sungai Musi, di Sungai Kapuas, di sungai-sungai besar Indonesia itu adalah takbut-takbut yang selalu menarik logging-logging kayu itu. Karena dulu ketika kita negara miskin, pembantaian hutan juga di kita luar biasa. Tapi sekarang kita tidak melihat lagi pemandangan itu, ya. Kalau kita ke sungai-sungai besar di Indonesia, kita sudah tidak lagi melihat takbut-takbut yang narikin kayu, karena kesadaran lingkungan kita sudah naik. Begitu pula negara-negara Afrika yang menjadi supplier briket arang kayu saat ini, suatu saat mereka akan menjadi negara yang sadar lingkungan, karena mungkin mereka juga akan menjadi negara berkembang dan negara kaya. Nah, kalau saat itu tiba, ya, akan tiba suatu masa di mana semua manusia akan sadar dengan lingkungan dan tidak ada lagi yang berani menebang hutan untuk keperluan energi. Kebayang nggak, Pak? Ya, kalau sudah nggak ada lagi arang kayu, kita mustahil sanggup menggantikan briket arang kayu itu, karena bahan baku kita pun terbatas. Sebegitu besarlah demand pasarnya, sebegitu besar demand pasar industri briket arang kelapa Indonesia ini, ya. Karena seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, seiring itu pula, ya, peningkatannya luar biasa. Jadi pada saat itu sekalipun seluruh negara-negara penghasil kelapa bersatu untuk memproduksi briket, maka yakinlah kita tidak akan sanggup memenuhi permintaan pasar dunia karena bahan baku yang tersedia tidak akan mencukupi. Jadi sebesar itu demand pasar dunia hari ini dan ke depan apalagi, ya. Jadi target pasar dari industri briket arang kelapa Indonesia ini, Bapak dan Ibu sekalian dan juga adik mahasiswa sudah jelas, yaitu untuk menggantikan penggunaan briket arang kayu dunia seperti saya sebutkan tadi. Ya, ini sudah jelas misi kita, menyelamatkan hutan dunia, di samping tentunya ujung-ujungnya mencari cuan. Ya. Nah, inilah sebagai gambaran market kebutuhan pasar yang kita sisir saat ini, yang kita penuhi saat ini. Ada 3 kebutuhan manusia untuk briket ini, untuk energi briket biomasa ini, yaitu sisa. Sisa itu adalah rokoknya tradisional, rokok orang-orang Arab itu, barbecue, dan pemanas ruangan. Tetapi hampir seluruh, bahkan bukan hampir, 100% industri briket arang tempurung Indonesia ini hanya menyuplai kebutuhan sisa saja. Jadi bayangkan, dari ketiga kebutuhan manusia ini aja, kita Indonesia hanya mampu mensuplai 1 kebutuhan saja, sisa. Kenapa kita pilih sisa? Karena sisa merupakan kasta tertinggi dari briket dunia dan merupakan value paling mahal di antara seluruh harga briket yang ada di dunia. Jadi makanya kita pilih yang termahal. Sebagai limited edition charcoal, kita memposisikan diri sebagai arang paling mahal di dunia. Ya. Nah, inilah yang membanggakan saya sebagai orang arang. Saya bangga jadi tukang arang. Briket arang kelapa ini saya menyebutnya sebagai 4 safe. 4 aman. Ya. Produknya aman, bisnisnya aman, ya, dan aman untuk kesehatan, juga aman untuk lingkungan. Nah, kabar gembiranya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, saat ini Indonesia adalah merupakan raja briket arang sisa dunia. Indonesia merupakan raja briket terbesar dan terbaik di dunia untuk sisa, ya. Dan tidak ada negara lain, ini mungkin akan bisa menjadi penelitian Ibu Efri dan para dosen dan mahasiswa, ya. Karena apa? Karena hanya tempurung Indonesia yang kalau dibakar abunya warnanya putih, ya. Jadi alhamdulillah selama ini
industri saya, tempat saya itu tempat belajarnya seluruh industri yang mau belajar di industri ini datang ke tempat saya. Termasuk dari banyak negara anggota ICC, International Coconut Community, pasti mereka datang ke kami. Tapi setelah mereka kembali ke negaranya masing-masing, mereka bilang, aduh Chef, ternyata memang kita nggak bisa produksi sisa seperti yang kalian produksi, karena bahan baku kita tidak support. Jadi ini adalah berkah juga dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa Indonesia ini sampahnya aja juara dunia. Ya, kalau di-manage dengan baik, bisa menjadi juara dunia. Ini baru sampahnya loh, apalagi yang lainnya kalau di-manage dengan baik. Jadi sampai hari ini Indonesia masih menjadi produsen briket arang sisa terbaik dan terbesar di dunia, dan kita tidak mempunyai pesaing dari negara lain. Nah, inilah yang juga saya sampaikan, betapa industri ini jika dikaitkan dengan lingkungan, jika kita berkontribusi baik terhadap lingkungan, kita sudah tidak perlu mencari pasar lagi. Bahkan pasar yang mencari kita, yang mengubur kita. Jadi sejak 10 tahun terakhir, saya mempunyai tagline kampanye, hashtag topik kampanye yang sudah mendunia dan sudah kita registrasi, yaitu Save the World by Coconut Charcoal. Jadi saya banyak diundang ke banyak negara, ke berbagai konvensi internasional tentang lingkungan untuk menyampaikan pesan ini, yaitu pesan moralnya itu adalah stop cutting trees for charcoal purpose and use the coconut charcoal to save our planet. Jadi stop, hentikan ya penebangan kayu, penebangan hutan untuk keperluan arang, ya, dan gunakan berikat arang kelapa untuk menyelamatkan bumi kita. Itu pesan moral dari kampanye ini. Dan ini yang menjadikan briket Indonesia, terutama dari perusahaan kami, dikejar di dunia, ya. Dan ini hashtag ini sempat mendapatkan penghargaan, kami menjadi UMKM terbaik se-Asia Pasifik untuk penyelamatan lingkungan, ya. Dan tahun 2003 kemarin juga kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian BUMN dari Pak Erick Thohir sebagai UMKM terbaik di Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Save the World by Coconut Charcoal ini? Yaitu selamatkan bumi dengan arang tempurung kelapa. Jadi sebelum briket arang kelapa masuk pasar dunia, konsumen dunia sangat bergantung pada penggunaan arang kayu sampai hari ini untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik untuk barbeque, sisa, dan juga pemanas ruangan. Hal ini menyebabkan permintaan pasar arang kayu yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak terhitung lagi jumlah pohon yang ditebang untuk dijadikan arang. Dan pada akhirnya banyak hutan yang punah menyebabkan kerusakan hutan dunia beserta ekosistemnya. Ya. Kehadiran briket arang tempurung kelapa di pasar dunia yang secara perlahan menggantikan dan menurunkan jumlah penggunaan briket arang kayu dunia untuk keperluan barbeque, sisa, dan juga pemanas ruangan, ya, maka secara tidak langsung produk briket arang tempurung kelapa ini telah menurunkan perambahan dan perusakan hutan dunia. Nah, ini isunya, ya. Karena dengan ribuan ton produk briket arang tempurung kelapa yang kita produksi, itu artinya kita telah menyelamatkan banyak hektar hutan dunia dari kerusakan dan kepunahan. Ini yang menariknya adik-adik mahasiswa. Jadi kita menggoreng isu lingkungan dan bertepatan dengan biomasa kita ini sangat dibutuhkan dunia. Dan ini akhirnya kita bisa ajukan menjadi salah satu alternatif untuk menyelamatkan hutan dunia. Selamatkan Bumi dengan Arang Kelapa adalah merupakan gerakan kampanye penyelamatan lingkungan yang kami inisiasi karena besarnya dampak produk briket arang kelapa ini terhadap penyelamatan lingkungan dari kerusakan hutan, sehingga program ini perlu didorong oleh seluruh negara anggota ICC yang saya bilang tadi, International Coconut Community, khususnya Indonesia, sehingga pada akhirnya negara-negara modern memandang perlu membantu negara-negara kelapa dalam mengembangkan perkebunan kelapa dan industrinya dalam bentuk insentif yang terukur, karena gerakan ini sejalan dengan protokol Kyoto. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik masih ingat, istilah green, green campus, green energy, green arsitek, green yang lainnya, itu berasal sejak ditandatanganinya protokol Kyoto di tahun 97. Dan sekarang istilah green itu berlanjut dengan istilah sustainability, ya. Jadi sustainability pada bisnis ini sangat terjaga. Green, penyelamatan dari lingkungan dari industri ini juga sangat terjaga. Nah, inilah adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu yang saya hormati, industri briket arang ini ya juga merupakan industri yang paling mandiri dari teknologi dibanding produk turunan kelapa lainnya. Di mana untuk produk turunan kelapa lainnya, activated carbon kah, apakah yang lain-lain itu, sabut kah, semuanya mayoritas teknologinya, permesinannya masih impor. Sementara untuk teknologi di industri briket ini, adik-adik sekalian, ini masih sangat sederhana dan kita bisa buat semuanya.
ya. Putra-putri terbaik bangsa ini mampu menyediakan teknologi ini sendiri tanpa ada kita harus import dan lain sebagainya, ya. Jadi dengan teknologi yang tepat guna yang kita bisa create sendiri, ya, bisa dikerjakan sendiri oleh anak-anak bangsa ini, kita mampu menaklukkan pasar dunia di industri ini. Jadi luar biasanya itu. Jadi kami merupakan industri paling mandiri secara teknologi maupun secara pasar. Secara pasar karena kami yang terbesar di dunia, ya, Indonesia ini, otomatis seluruh buyer di seluruh dunia juga datangnya ke Indonesia. Teknologinya pun kita semua buat sendiri, ya. Nah, sekarang tentunya saya ingin menyampaikan sharing keunggulan bisnis Briket Arang Tempurung Kelapa ini. Kalau ujung-ujungnya juga kita bicara duit tentunya. Jadi keunggulan Briket Arang Tempurung Kelapa ini dari sisi bisnisnya apa sih? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, demand of market is bigger than supply. Jadi kebutuhan pasar dunianya lebih besar dari suplai yang kita bisa lakukan. Bisnis apa yang kayak begini? Biasanya orang, mungkin adik-adik ada yang coba-coba bisnis, biasanya meng-create bisnisnya gampang, tapi nyari pasarnya setengah mati. Ya, biasanya market ada merupakan mata rantai yang paling sulit dalam industri, dalam satu bisnis. Tetapi industri ini marketnya, demand pasarnya lebih besar dari supply. Yang kedua, bisnis ini very resistant from global economic crisis. Jadi salah satu produk yang paling tahan terhadap krisis dunia. Saya mengalami krisis ini sejak Pak Harto tumbang, sejak Orde Baru tumbang, itulah krisis ekonomi terbesar yang saya rasakan dalam hidup saya. Ya, disusul dengan krisis-krisis ekonomi lainnya seperti pada tahun 2017, 2018, krisis ekonomi selanjutnya sampai istilahnya bisnis paling prestige oil and gas pun pada ambruk, pada bangkrut. Belum lagi COVID yang baru kita lalui juga menyebabkan semua bisnis terdampak termasuk pendidikan. Ya, Zoom ini kan berasal dari sejak COVID kita melakukan Zoom virtual seperti ini. Semua terdampak, tetapi bisnis kami tidak pernah terdampak. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, unbelievable, pada saat krisis seperti COVID, permintaan produk kita jauh dahsyat. Permintaannya malah naik. Karena apa? Karena kami hanya menyisir produk, menyisir pasar, sisa. Briket untuk sisa. Sisa itu adalah merokoknya orang-orang Arab. Jadi nggak beda ini itu seolah-olah kayak punya pabrik rokok lah gitu loh. Dan ternyata ketika banyak orang pas krisis ekonomi pada stres ya, saya juga baru tahu karena saya tidak merokok juga, alhamdulillah. Jadi ternyata para perokok itu mungkin di sini banyak perokok mungkin ya. Ternyata para perokok itu kalau kena stres ngerokoknya tambah banyak gitu loh. Jadi itulah yang menyebabkan kalau krisis ekonomi melanda dunia, permintaan produk kami semakin besar, ya. Bahkan negara-negara perang itu adalah market kami paling besar. Market kami paling besar. Kenapa? Ya itu karena mereka stresnya tinggi, ya. Jadi mereka bilang, "Chef, gue untuk ngilangin stres itu gue banyakin nyisa, gue banyakin ngerokok." Nah itulah. Ya luar biasa ini sepertinya joke tapi benar. Akhirnya saya sering bercanda kalau lagi berbicara di banyak negara, saya bilang saya itu senang sekali kalau para perokok stres gitu. Jadi produk kami terjual banyak. Ya. Yang nomor 3, sustainable and addicted market. Jadi tadi pasarnya luar biasa, Ibu. Karena apa? Orang bakar habis beli lagi, orang bakar beli habis lagi. Ya, ini sangat sustainable dalam pasarnya sekalipun. Ya, bahkan ada sisi addicted-nya karena mereka gunakan untuk sisa tadi. Yang keempat, pre-market price. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, luar biasanya bisnis ini, Briket Arang kita ini, belum ada satu institusi pun, belum ada satu organisasi pun di dunia ataupun negara yang meregulasi bisnis ini. Ya, jadi Indonesia saat ini sebagai leading countries dalam bisnis ini, kita yang bisa membuat price dunianya. Ya, bahkan kami sebagai produsen terbesar, kami mempunyai harga dunia sendiri. Kami menentukan harga dunia sendiri. Dan briket yang keluar dari tangan saya, dari company kami merupakan yang termahal di industri ini. Ya, jadi luar biasa. Saat ini kesempatan di industri ini luar biasa karena tadi belum ada regulasi. Bahkan ke depan mungkin kita yang harus meregulasi karena kita paling besar. Seperti itu. Yang kelima, produk ini durable and no expired period. Jadi tidak ada expired date-nya, tidak ada masa kadaluarsanya. Ini tentu saja menjadi satu hal yang sangat menguntungkan untuk industri ya sebagai pelaku industrinya kan tidak ada masa kadaluarsanya ya. Yang keenam tentunya sebagai penghasil devisa bagi negara karena 100% kita berbahan baku lokal bahkan dari sampah saya bilang tadi kan dan 100% kita ekspor. Jadi kita sampai hari ini kita 100% ekspor ya. Inilah dasar hitungan saya untuk menentukan
angka-angka penyelamatan produk ini terhadap lingkungan, Bapak dan Ibu dan adik-adik yang saya hormati. Jadi ini adalah forest biomass composition per hektar, ya. Jadi ini saya dapatkan dari beberapa jurnal yang dikeluarkan juga oleh Departemen Kehutanan, ya kan. Jadi 1 hektar hutan dunia itu, 1 hektar hutan perawan dunia, natural forest itu bisa menghasilkan berapa ton arang sih, arang kayu ya. Itu bisa menghasilkan 96 ton. Hutan mangrove 1 hektar itu bisa menghasilkan berapa arang kayu sih, ya. Terus 1 hektar hutan industri itu bisa menghasilkan berapa ton kayu sih. Berdasarkan dari sinilah saya membuat hitung-hitungan, ya. Inilah potensi penyelamatan hutan, perhitungan kasar ya tentunya, yaitu 1 meter kubik pohon kayu menghasilkan kurang lebih 90 kg arang kayu, ya. 1 pohon kurang lebih 5 meter kubik kayu itu menghasilkan 450 kg arang kayu per pohon, ya. Jika diasumsikan bahwa 1 hektar hutan terdiri dari 213 pohon, jadi setiap hutan itu seperti tadi yang disebutkan dalam tabel itu menghasilkan sekitar 96 ton arang kayu. Jadi intinya Bapak dan Ibu sekalian, setiap 96 ton briket yang kami produksi itu sama dengan kami menyelamatkan 1 hektar hutan dunia. Nah ini keren ya kan? Gitu. Jadi saya nggak pernah jualan produk, selama ini saya jualan program seperti ini. Akhirnya uang itu yang ngejar kita, pasar mengejar kita dari campaign ini. Ya, jadi setiap 96 ton produk yang kami produksi, briket arang kelapa kita sama dengan kita menyelamatkan 1 hektar hutan dunia. Dan saat ini Indonesia untuk briket sisa saja, tidak termasuk barbecue, kita mengekspor kurang lebih 37.000 sampai 40.000 ton per bulan. Ya, itu sama dengan kurang lebih setiap bulannya kita menyelamatkan hutan dunia 385 hektar per bulan. Ya. Nah, ini saya ingin melihatkan angka-angka betapa dahsyatnya Bapak dan Ibu sekalian, dan bayar-bayar kita di banyak negara modern, negara besar seperti Eropa, kaget ketika kita kasih hitung-hitungan ini. Ya, ini salah satu contoh adalah negara di Eropa, itu Jerman. Ya, saya sebutkan saja, ini Jerman. Jerman itu membutuhkan 270.000 ton briket setiap tahun. Ya, jadi untuk barbecue dan juga untuk sisa. Kebayang tidak, kalau mereka tetap menggunakan arang kayu untuk memenuhi kebutuhan mereka ini, itu Jerman saja setiap tahunnya mereka perlu mendestroy, ya istilahnya merusak 2.800 hektar hutan jadi korban, ya hanya untuk negara Jerman saja per tahun. Ini dahsyatnya. Jadi kita belum bicara masalah kayu yang digunakan sebagai furniture, kayu yang digunakan sebagai bangunan. Ini hanya bicara arang pohon yang kita makan aja gitu loh. Kan istilahnya kita konsumsi. Ini hanya bicara briket arang yang kita konsumsi manusia, betapa dahsyatnya kerusakan dunia. Makanya ya tidak bisa nyalahin kalau sekarang ya extreme weather terjadi di mana-mana, banjir, badai dan lain sebagainya. Inilah buktinya. Hanya dari konsumsi manusia saja, ya satu negara setiap tahun merusak 2.800 hektar hutan. Jadi kalau hitung semua negara mungkin bisa jutaan hektar tiap tahun hutan yang rusak hanya untuk konsumsi manusia saja. Ini potensi bisnis dan penyelapan perhitungan kasar dari Indonesia ya. Jadi Indonesia itu mempunyai potensi bisnis dari briket arang ini sekitar 839 juta US dollar per tahun. Ya, jika semua potensi tempurung kita jadikan briket ini, ya kan? Dan juga terdapat potensi penyelamatan hutan ya sebesar 6.700 hektar per tahun dari produk ini. Inilah pencapaian industri briket arang tempurung kelapa Indonesia, ya Bapak dan Ibu sekalian. Makanya saya sedang mempropos ke pemerintah, ke Departemen Perdagangan supaya briket arang sisa ini, karena sehari ini hanya Indonesia yang produksi, kita mempropos kepada pemerintah untuk mengakui bahwa produk ini adalah produk endeminya Indonesia. Ya, produk endeminya Indonesia, produk asli Indonesia. Jadi pertama pencapaian kami adalah seperti saya sampaikan tadi, kita menghasilkan sekitar 37.000 ton briket arang sisa setiap bulannya, ya, dengan nilai investasi devisa dengan nilai devisa sekitar 9 triliun rupiah per tahun yang kita dapatkan dari produk ini karena 100% ekspor telah menjadikan Indonesia sebagai negara produsen briket arang sisa terbaik dan terbesar di dunia. Ya, ini alhamdulillah. Yang kedua, industri briket arang kelapa Indonesia telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa, ya. Karena produk ini terbuat dari tempurung kelapa yang semula adalah merupakan limbah para petani kelapa yang dimusnahkan, dan sekarang limbah ini telah berubah menjadi produk dengan nilai ekonomi tinggi. Yang ketiga, industri briket arang kelapa Indonesia merupakan salah satu industri turunan kelapa yang paling mandiri
dalam hal teknologi dan pasar seperti saya sampaikan tadi. Di mana industri ini 100% menggunakan teknologi tepat guna karya putra-putri terbaik Indonesia. Sehingga tidak tergantung kepada teknologi dari negara lain. Dan secara pasar, dengan predikat sebagai penghasil produk briket terbaik dan terbesar di dunia, otomatis seluruh pembeli produk ini dari berbagai penjuru dunia hanya tertuju kepada Indonesia. Yang keempat, sebagai industri padat karya, industri ini telah berhasil membuka lapangan kerja yang sangat besar. Jadi ini benar-benar industri padat karya, Ibu. Satu pabrik kami aja dengan 3 shift rata-rata 500 orang karyawan. Jadi kami kurang lebih ada 3.000 karyawan. Jadi ini adalah merupakan industri turunan kelapa yang paling besar menyerap tenaga kerja. Yang kelima, Berikat Arang Kelapa Indonesia telah berkontribusi besar terhadap penanggulangan perubahan iklim atau climate change mitigation dan penyelamatan hutan dunia seperti saya sampaikan tadi, bahkan dengan hitung-hitungannya. Jadilah ini adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, semoga menjadi insight baru, ya, menjadi masukan bahwa jika sesuatu yang kita pandang tidak berharga kita manage dengan baik, ya kan, itu akan berubah menjadi suatu potensi bisnis yang besar, bahkan masif industri, masif income, ya. Jadi ini adalah satu masukan bahwa teman-teman adik-adik mahasiswa ini, begitu kalian sudah selesai, begitu kalian sudah lulus, kalian jangan bermimpi berkarya di sini karena uang itu ada di daerah kalian, ya. Mungkin di antara kalian ada anak-anak petani kelapa. Tiap hari kalian melihat limbah dari orang tua kalian itu ada sabut, ada air kelapa yang masih dibuang di kebun, ada arang batoknya. Itulah potensi uang yang luar biasa. Itulah potensi dolar, potensi penghasilan kalian yang jangan kalian tertarik dengan jadilah entrepreneur maksud saya gitu loh. Lebih baik kalian jadi entrepreneur daripada jadi pekerja yang cuma mungkin ngejar UMR gitu loh, ya. Jadi saya ingin mengajarkan dan mendorong kepada kalian menjadi entrepreneur sejati dan setelah dari kota ini kalian membawa ilmu ke daerah masing-masing. Potensi kekayaan itu ada di daerah kalian, ya. Apalagi kalian dengan berbekal ilmu, kalian dengan berbekal dari apalagi ini kan khusus untuk menangani industri-industri tepat guna UMKM tamatan dari industri teknologi industri pertanian ini, ya, bisa diterapkan di daerah kalian masing-masing, ya. Kalian bisa menjadi raja-raja kecil di daerah kalian, ya. Daripada kalian menjadi rakyat jelata di kota besar, jadilah raja-raja kecil di daerah kalian masing-masing. Itu yang ingin saya sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, juga adik-adik yang sedang menuntut ilmu di Universitas Pajajaran, khususnya di teknologi pertanian ini. Dan semoga kita ke depan malah bisa berkolaborasi, bisa saling tukar informasi. Siapa tahu kalian ada bisa menciptakan teknologi tepat guna baru untuk industri kami ini, ya. Karena kami juga adalah orang-orang UMKM semua. Itu kurang lebihnya Ibu Epri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada pertanyaan atau diskusi, monggo dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Asep untuk sharing ilmunya yang sangat inspiratif gitu ya, terkait dengan tadi limbah tempurung kelapa yang awalnya tidak bisa dimanfaatkan gitu ya, dan sekarang bisa menjadi apa namanya, produk yang memiliki value added yang tinggi seperti itu ya. Kemudian juga biobriket ini, terkait biobriket ini bisa menjadi sumber energi terbarukan gitu ya, kalau kita membahas terkait energi saat ini gitu ya, yang katanya hampir habis kalau dari apa namanya, minyak bumi begitu ya, sehingga kita bisa mengambil limbah-limbah pertanian yang belum terpotensikan sebagai bioenergi seperti itu. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya kepada Pak Asep, dipersilahkan. Mangga. Nah, ya, dari siapa? Andra. Andra, mangga Andra. Oke ya, selamat pagi Pak, selamat pagi juga Bu Devi. Mohon maaf saya belum bisa open kamera. Jadi ya perkenalkan dulu, nama saya Ikhlas Gendra Omar. Saya mahasiswa dari Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran tahun 2023. Nah, saya ingin bertanya ya Pak. Jadi tadi saya udah lihat presentasinya dan saya tahu Bapak tadi sempat mention kalau alasan utama mengapa pasar yang dikejar itu untuk konsumen sisa itu karena pasar tersebut itu pasar yang memiliki nilai profit yang sangat tinggi. Cuman
Mungkin yang jadi pertanyaan saya sendiri adalah kayak adakah alasan lain kenapa produk ini nggak lebih sering digunakan untuk konsumen-konsumen misalnya untuk masak-masak atau untuk barbeque. Soalnya menurut saya ini saya bukan expert, saya bukan apa, tapi sesuai observasi saya saja kebanyakan arang kayu itu digunakan untuk barbeque gitu, bukan untuk shisha gitu. Jadi kalau misalnya si arang brisket kelapa ini ingin dijadikan alternatif tersebut, kenapa untuk sekarang konsumen barbeque ini tidak menggunakannya gitu? Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Andra atas pertanyaannya luar biasa. Jadi pertama Mas Andra tadi seperti saya bilang industri ini menjadi limited edition industry. Jadi kelebihan dari industri ini, jadi agak sedikit nyombong lah istilahnya. Jadi bukan market yang memilih kami, tapi kami yang memilih pasar. Ya, karena saking banyaknya pasar yang ada dan kita tidak bisa supply semua, kami hanya menyuplai orang yang berani bayar paling mahal intinya gitu Mas Andra. Jadi kami hanya memilih sisa itu karena harganya paling tinggi 3 kali lipat dari barbecue. Sebenarnya bukan tidak ada barbecue yang ingin menggunakan briket arang kami, tetapi kami tidak melayani permintaan untuk barbecue karena bahan bakunya nggak cukup untuk nyuplai sisa aja gitu loh. Ini perhitungan bisnis sebenarnya. Tapi dari sinilah ingin saya sampaikan betapa dahsyatnya bisnis ini sampai kita bisa menyeleksi pasar gitu loh. Ya, sampai kita sudah pada tahap menyeleksi pasar gitu loh. Jadi dari 3 kebutuhan manusia itu kami nggak bisa supply semua. Kami cuma milih barbecue aja. Jadi saya bilang tadi kan ini limited edition charcoal. Jadi ya orang yang paling berani bayar mahal sama kami itu kita layani. Saat ini istilah seperti itu ya. Ini luar biasanya. Tapi intinya bahwa briket ini adalah briket paling premium di antara seluruh briket yang ada. Jadi kalau untuk barbecue bahkan terlalu bagus, ya kan? Bahkan terlalu bagus. Karena apa? Tadi kalau Mas Andra lihat video tayangan produksi kami, itu proses produksinya itu ketika arang datang dari petani itu kan kotor ya. Arang itu kita ayak dulu 2 kali ngayak, 2 kali screen ya. Jadi hasil ayakannya yang bagus itu dijadikan sisa. Nah, waste-nya, debu ayakannya, hasil ayakannya itu sebenarnya ada pasir, tanah yang warnanya hitam, itu yang kita cetak menjadi barbecue dan itu masih kita bisa jual ekspor. Ya. Jadi kami hanya melayani barbecue itu sekarang hanya dari waste-nya bahkan dari gitu loh. Saking apa namanya arang tempurung kelapa ini mempunyai kualitas premium ya. Jadi sebenarnya bukan tidak dipakai di barbecue, tetapi kami tidak sanggup nyuplai permintaan barbecue karena market barbecue adalah kurang lebih 20 kali lipatnya arang sisa ya. Jadi market barbecue itu pulang di dunia kurang lebih 20 kali lipatnya market sisa. Jadi Anda bisa bayangkan kami menangani yang 1 kali lipatnya aja nggak bisa gitu loh, ya kan? Intinya itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asep. Jadi sebetulnya bisnis biobriket ini sangat potensi sekali ya gitu ya. Ini aja untuk barbecue saja Sangat. tidak apa namanya belum bisa tercukupi gitu ya. Ya, Betul. ya ditunggu nih teman-teman apa namanya riset-riset ya terkait biobriket. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Mangga. Ya, Alfarisi, silakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Suara saya sudah terdengar? Nah, Kurang kencang, Mas. oh, kurang kencang ya? Ya, Ya. suaranya Eh, kurang keras. kurang keras, Bu. Oke, mungkin akan saya coba untuk perkeras karena device-nya mungkin yang kurang baik. Oke. Tapi semoga terdengar. Terima kasih kepada Bu Desi yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Dan terima kasih atas pemaparannya Pak Asep. Sangat banyak insight sekali yang saya tangkap. Inspirasi sekali. Dan semoga makin sukses ke depannya. Namun saya penasaran sekali dalam pencapaian Pak Asep yang sangat sukses ini dalam melaksanakan bisnis. Saya penasaran bagaimana awal Pak Asep memulai bisnis ini, dari awalnya terinspirasi dari mana dan memulainya tuh dari apa dulu gitu. Mungkin itu saja dulu Pak Asep pertanyaan. Terima kasih Bu Dewi. Baik. Ini kiat-kiat sukses ya. Sebenarnya ini paling mahal ini bayarannya Pak kalau cari sukses. Jadi singkat saja karena nanti sampean boleh japri, saya bisa senang bersharing. Tapi intinya teman-teman bahwa saya lahir juga dari home industry, sangat kecil dulu ya. Jadi saya memulai industri ini di Manado, di Sulawesi Utara, ya.
Jadi dulu saya engineering consultant, saya besar di engineering consultant dan sempat besar di masa Orde Baru, dan saya collab seiring dengan collabnya Orde Baru waktu itu. Nah akhirnya atas ajakan teman saya merantau lah ke Manado. Di sana tentunya nah inilah teman-teman. Kenapa ya di dalam agama saya Islam tentunya ya hijrah itu adalah menjadi satu keniscayaan untuk meraih sukses ya. Hijrah secara fisik ya. Jadi ketika saya berhijrah bergerak menuju Manado, ya saudara-saudara. Jadi di daerah itu teman-teman, nah itu pertama saya bilang tadi, kembalilah kalian ke daerah masing-masing. Jadi ketika kita hidup di kota, kita itu sudah banyak pergaulan modern, kita sudah banyak ilmu, kita sudah banyak informasi. Jadi ketika kita datang ke daerah, itu banyak sekali potensi uang yang orang daerah nggak tahu, ngerti nggak? Ya, mereka tidak punya akses pasar, mereka tidak punya akses teknologi. Disitulah saya pas ke Manado itu, saya lihat, ya Tuhan, saya melihat sekeliling kita itu, saya lihat semuanya uang gitu loh. Semuanya uang gitu loh di daerah itu, ya. Dan saya akhirnya apa? Saya memilih mencintai arang tempurung itu, tentunya dengan berbagai proses ya. Awalnya saya dari bakar arang tempurung. Pada saat saya ke sana tahun 98 97 itu, arang tempurung di petani itu betul-betul masih dibuang. Betul-betul masih dibuang. Jadi timbunan-timbunan arang tempurung itu kalau kita ambil, para petani pada saat itu senang malah. Sekarang harganya udah mahal banget. Dulu mereka senang kalau kita ambil silakan Pak, daripada dipakai sarang ular dan sarang kelabang, mereka bilang. Jadi saya selalu ambil bawa truk, hanya bayar ke mereka sebagai upah naikin ke truknya saja waktu itu ya. Jadi saya merintisnya dari bakar sendiri, ya kan, mikul sendiri. Itulah kenapa kita harus hijrah itu diantaranya di kampung orang kita nggak ada gengsi mas, ya. Kalau di kampung sendiri kadang-kadang kita nganggur juga dikawarin kerjaan yang istilahnya kotor nggak mau gengsi. Tapi di kampung orang kita mengedakan yang kotor sekalipun kita nggak ada gengsi karena nggak ada yang kenal, ya. Jadi saya dari bakar sendiri, pikul sendiri. Awalnya saya dulu jualan arang dulu, ya. Udah bakar jadi arang, saya jualan ke industri-industri karbon aktif di Jawa untuk bahan baku mereka, ya. Dari situ bergeraklah, berkembang sampai bisa beli mesin. Awalnya bikin barbeque dulu, ya. Cari marketnya dulu di Alibaba. Saya masih ingat tuh dulu Alibaba, ya kan. Cari market di Alibaba dapat satu dua seperti itu. Sampai akhirnya berkembang hingga sekarang. Singkat cerita akhirnya bahkan beralih sekarang ke sisa. Jadi sisa ini adalah pasarnya 15 tahun terakhir lah terbentuk. Kan dulu sisa juga murni menggunakan arang kayu. Intinya seperti itu. Jadi berproses tentunya Mas ya. Berproses dan tentunya alhamdulillah Tuhan kasih jalan dan kasih ide-ide seperti itu sampai punya tadi tagline campaign Save the World by Coconut Charcoal yang menjadi senjata saya untuk pasar saat ini. Terima kasih ya Mas ya. Nanti kalau ingin lebih jelas bisa japri ke saya. Baik Terima Bapak, kasih. terima kasih atas jawabannya, sangat puas. Namun lebih puas lagi jika nanti kita berdiskusi lebih lanjut Pak. Semoga nanti Siap. saya bisa bertemu dan ke pabrik Dengan Bapak lah senang hati. menemui lah. Oke. Dengan senang hati, Bangga. Baik Bapak, terima kasih Ibu Desi. Terima kasih. Ya, terima kasih Alfarisi. Ya, jadi mungkin motivasi ya untuk teman-teman ya. Jadi jangan fokus dengan kota-kota besar saja gitu ya Pak Asep ya. Tapi ternyata sekali potensi-potensi di daerah mungkin tempat kita gitu ya, tempatnya teman-teman yang bisa dipotensikan gitu ya. Seperti itu. Setuju. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan tadi ada dari siapa? Martin atau siapa? Ya, mangga, silakan Martin. Tes, kedengeran nggak ya? Iya, terdengar Martin. Silakan. Oke, halo Pak. Perkenalkan sebelumnya nama saya Martin Nathan Simanulang. Saya ingin bertanya, jadi kan Bapak ini merintis usaha briket dari limbah kelapa ya. Nah, itu cara Bapak buat dapetin dananya itu kayak gimana Pak? Cara mencari investornya supaya tertarik invest di usaha Bapak itu kayak gimana? Apakah ada metode khusus gitu Pak mungkin? Mohon pencerahannya Pak. Makasih. Ya, terima kasih Mas Martin. Ini sebenarnya pembahasannya panjang, ya kan, dalam arti bahwa untuk merintis bisnis, untuk menjadi orang sukses itu sebenarnya yang utama bukan modal uang. Saya bisa mengatakan ini karena saya menjalani, ya kan. Jadi seperti saya bilang tadi, saya dulu bermodalkan apa adanya dari beli tempurung, bakar sendiri, dan berprogres. Sementara anak-anak generasi muda sekarang kan senangnya jalan pintas gitu kan.
pengennya nggak mau dari bawah langsung gede, biasanya nyari investor, nyari apa. Tidak ada salahnya karena mungkin itu sekarang zamannya kalian di situ. Tapi intinya saya itu lebih senang membranding, ya. Jadi saya ini bukan orang selling, saya orang branding. Selling itu capek, kita bawa-bawa barang kita dijajakan kemana-mana. Tapi branding, orang yang ngejar-ngejar produk kita, gitu loh. Jadi saya coba branding diri saya, dan sekarang alhamdulillah branding yang saya dapatkan itu, ya, menjadi branding perusahaan saya, dan saya sudah ada di level branding itu, gitu loh. Nah, setelah pada level branding ini, teman-teman, ya kan, yang saya rasakan itu uang yang ngejar kita, teman-teman. Bayangin orang-orang yang berebut ingin kita mendapatkan produk kita rela antri dan rela ngasih uang duluan. Awalnya saya dulu, ya, saya juga dulu istilahnya maklun sama pabrik orang, tapi karena DP itu terakumulasi sampai besar, orang percaya, ya kan? Akhirnya DP itu saya bisa bikin pabrik. Itu perjalanan saya. Itu sih cerita singkatnya, ya. Saya untuk memotivasi kalian, nanti kalian bisa kontak saya langsung, ya kan? Dalam arti bahwa, ya, bagi saya, ya, bahwa membangun usaha itu uang itu nomor sekian bagi saya, gitu loh, ya kan? Karena banyak orang sampai hari ini banyak orang yang banyak duit, jadi nggak tahu duitnya mau diapain, gitu loh, ya kan? Nah, bahkan bisa hilang tergerus ketika dia nggak bisa menjalankannya dengan baik. Tetapi kita punya branding yang baik, makanya kalian dari mulai sekarang cobalah kalian membranding diri kalian, ya kan? Sebenarnya gue ini orang yang disenengin nggak ya sama orang lain, gitu loh, ya. Gue ini sebenarnya, nah itulah Mas. Jadi cobalah membranding attitude kita, ya kan? Itu awal-awal yang awalnya dari situ semuanya, ya kan? Karena dari situ orang akan mereferensikan kita sebagai orang baik. Kalau ada orang investor datang, gue nyari partner yang bagus, ini siapa? Oh, lu datang aja ke si Martin, dia orangnya baik, bisa dipercaya. Wah, kayak gitu-gitu loh, Mas. Saya adalah orang yang begitu dari dulu. Saya senang membrand, jadi saya nggak pernah melibatkan investor lain, ya kan. Alhamdulillah sampai menjadi besar, Tuhan kasih amanah ini, ya kan. Sampai kita punya omset yang tadi saya bilang, saya sekarang punya sales yang luar biasa, penjualan kami, Mas, sampai 5 sampai 7 juta US dollar per bulan jualan areng, ya. Dan sekarang market yang saya terima, itu saya nggak bisa produksi sendiri. Saya hanya bisa mengerjakan sekitar 30%-an saja. Jadi 70% market yang saya dapat, saya bagikan ke anggota asosiasi. Saya bagikan ke UMKM lain-lain di bawah kontrol kualitas saya, gitu loh. Jadi banyak cerita, banyak cara ketika kalian sudah terperangkap dalam satu kasus. Dalam arti terperangkap dalam kasus yang sukses, ya, gitu, seperti itu. Jadi intinya tidak melulu bicara duit soal ini. Kemauan dulu, mindset yang bagus dulu, ya. Kenapa tadi saya bilang di awal, kalian harus punya mindset yang baik, harus punya apa namanya, perspektif yang berbeda dengan orang lain dalam konotasi yang positif, ya. Misalnya begini, seperti saya bilang tadi, areng. Kalau saya bilang, areng, nggak ada tuh. Kalau saya ngobrol sama orang, semua orang tahu saya bisnisnya areng, orang nggak mau tanya banyak karena cuma areng, mereka meremehkan, gitu loh. Tapi saya bilang tadi, kalau saya bicara sama orang-orang, wow, black diamond, mereka tahu. Nah, contoh lagi yang sepele nih. Misalnya di angkot tuh ada orang, ya kan? Kan sering terjadi di Indonesia nih. Orang itu cuma begini doang ke dia, cuma begitu doang ngangkat kepala. Bagi orang yang punya pikiran positif seperti kita, oh negur, selesai kan? Tetapi ada orang yang bilang, oh bro, ngajak berantem bro. Karena perspektifnya berbeda, tahu kan hasilnya? Akhirnya ada yang mati, ya gitu loh. Jadi mindset itu penting dalam menciptakan bisnis. Kalian harus punya mindset yang bagus, ya kan? Kalian punya perspektif yang berbeda, yaitu kalau kembali kata Indonesia, kata dalam Islam, innama amalu binniyah. Jadi semuanya tergantung pada niat. Itu mindset itu itulah, ya, gitu. Gitu Mas Martin. Kalau ingin lebih puas nanti japri ke saya, kontak saya bebas, ya. Kalau sekarang saya bicara panjang lebar, nanti di komplain itu Bu Kaprodi. Makasih, Bangga. Ya, terima kasih Pak Asep. Bagaimana Martin? Jawabannya sangat inspiratif sekali ya. Makasih, Pak. Sami-sami. Mangga, mungkin 2 pertanyaan lagi ya, atau 3 pertanyaan lagi, silakan. Angie, silakan Angie. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau saya tidak bisa on kamera. Suaranya kurang keras, Angie. Oke, kalau segini apakah terdengar Ibu Bapak? Oke. Nah, oke, jadi saya sejujurnya emang tertarik banget sama bioenergi, khususnya limbah biomasa gitu. Nah, aku mau nanya lebih ke prosesnya sih Pak. Apakah pembuatan si CHAR ini tuh menggunakan pembakaran gasifikasi, pirolisis atau apa? Terus tahu aku
selain dapat char, kita juga dapat bio oil dan juga gas kan, kayak syngas gitu. Apakah ada pengolahan lebih lanjut gitu dari perusahaan Bapak mengenai bio oil atau syngasnya gitu sih Pak? Terima kasih. Wah, sih seneng saya nih. Wah, kerjanya ini teknorat banget nih pertanyaan ini benar-benar anak buahnya Ibu Kaprodi ini. Ya, jadi gini, Produksinya, Pak. ya ada yang saya hormati bahwa untuk pembuatan briket arang ini bahan baku sendiri kami tidak membuat. Jadi yang membuat bahan baku itu sampai jadi arang itu petani, ya, petani, ya. Jadi memang sekarang akhir-akhir ini banyak teknologi yang ditawarkan oleh pabrikan-pabrikan mesin di luar sana, terlebih-lebih Cina sangat sangat agresif menawarkan ini untuk karbonisasi, spirolisis dan lain sebagainya yang bisa menghasilkan gas metan dan lain sebagainya. Tetapi saya adalah orang yang masih ortodok terus terang aja, masih kolot. Dan saya adalah yang berpendapat paling keras di asosiasi bahwa untuk pembuatan arang itu cukup dibakar begitu saja di petani, ya kan? Dibakar begitu saja pakai drum, ya, pakai drum hanya investasinya 150.000 drum bekas, ya, atau gali lubang, ya kan? Tetapi sekarang itu asapnya sendiri sudah kita bisa destilasi menjadi asap cair yang juga value-nya tinggi, ya. Jadi kalau dulu ada permasalahan di pembakaran arang ini bahwa di sisi lain saya di hilirnya mempromosikan, mengkampanyekan penyelamatan lingkungan, tapi di hulunya asap kemana-mana ngotorin, mencemari lingkungan gitu kan. Tapi sekarang asap pembakaran petani itu pun sudah kita bisa destilasi menjadi asap cair yang mempunyai nilai value tinggi, ya seperti itu. Nah, adapun mengenai teknologi yang tadi disampaikan oleh Mbak penanya tadi, kami saat ini belum ada yang menggunakan. Karena apa? Ada beberapa yang menggunakan mesin-mesin spirolisis dan lain sebagainya dan investasinya nggak murah, ya. Bahkan sekarang mesin-mesin yang dibeli oleh mereka yang mahal itu bahkan terakhir ada yang membeli mesin untuk membuat arang yang bisa menghasilkan gas, ada spirolisisnya, ada cairnya, ada gasnya, harganya nggak murah. Yang terakhir itu saya ada di Lampung itu 10 miliar beli dari Cina, ya kan. Tetapi semuanya gagal, ya, semuanya gagal. Karena apa? Dan mereka semua sekarang jadi pasien saya. Jadi saya samping menangani industri ini, jadi saya banyak menangani industri yang berinvestasi di industri ini yang pada gagal, gagal kualitas, gagal teknologi, dan sekarang banyak pasien saya dan sudah berhasil, ya. Jadi intinya pembuatan arang ini sampai hari ini saya bilang belum bisa dimodernisasi. Karena apa? Arang ini pembuatan arang ini cukup kosnya cuma 500 perak, ya, per kilo arang kepada para pembakar arang sudah selesai itu. Sementara dengan teknologi yang disebutkan tadi nilainya sampai miliaran, nggak mungkin kita bisa balik modal gitu loh. Karena apa? Saya bilang arang ini saya suka bilang seperti ini. Saya ini jualan arang pakai bajai. Ada yang jualan arang pakai Ferrari. Sementara harga jual arangnya sama gitu loh, ngerti nggak? Ya. Jadi arang ini mau dimodifikasi dengan peralatan yang paling canggih sekalipun harga jualnya sama arang itu kalau masih bentuknya arang, ya. Nah, makanya saya tidak menyarankan untuk pembuatan arang ini menggunakan high teknologi yang mahal hanya menang gengsi, tapi gagal akhirnya. Karena ini terjadi sekarang ada 2 pabrik besar yang menjadi pasien saya ternyata mereka beli mesin spirolisis itu dari China dengan harga 10 miliar kita nggak bisa pakai. Bahkan kita cukup dengan menggunakan drum bekas yang harga 150.000 perak bikin arang cukup di situ, ya. Jadi kita main di teknologi boleh, tapi untuk yang purpose-nya benar lah gitu ya seperti itu. Jadi kalau ingin diskusi mengenai teknologi, saya juga senang kalau banyak masukan dari anak-anak muda seperti ini, silahkan bisa langsung ke saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi untuk arangnya mah tidak perlu apa namanya alat yang high-tech Canggih ya nggak Pak. perlu. Canggih. Jadi modalnya tidak terlalu besar ya Pak ya. Betul, betul. Ya, ya, baik. Mungkin satu lagi pertanyaan, Gian. Ya, silakan Gian. Oke Pak, sebelumnya maaf saya belum bisa on cam. Ya. Eh, Sebelumnya terima kasih atas materi yang udah Bapak sampaikan, itu sangat insightful sekali dan saya juga tertarik di bidang tersebut Pak. Namun ada beberapa pertanyaan, satu aja Pak, satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan personal ke Pak Asep, itu mengenai bahan baku Pak. Kan yang digunakan di sini adalah arang kelapa ya Pak. Sedangkan setahu saya briket dari biomas itu banyak gitu. Bahkan dari kayak
serbuk gergaji, jerami, sekam padi gitu. Bahkan dari Betul. kotoran hewan pun bisa digunakan gitu, dibuat menjadi briket. Nah, pertanyaan saya, apakah ada alasan khusus mengapa bahan baku yang dipilih itu adalah kelapa, dan apakah bagaimana ke depannya gitu, apakah akan mencoba menggunakan bahan baku yang lain gitu? Mungkin itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gian apa Mas Giant ini. Jadi pertanyaan luar biasa. Jadi Mas Gian, bahwa kami adalah orang yang berangkat dari pasar, ya, seperti itu, Pak. Jadi saya selalu meng-create bisnis itu adalah pasarnya dulu kita ciptakan, baru kita bikin produk. Itu yang bagus. Daripada kita bikin produk kagak bisa jualan, ya kan? Gitu loh. Jadi kenapa kami hanya memilih arang tempurung kelapa? Tadi latar belakangnya karena kami hanya menyisir kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Dan untuk kebutuhan manusia ini, untuk dikonsumsi manusia ini, hanya arang tempurung kelapa yang paling sehat di dunia. Dan keberadaan bahan bakunya pun cukup banyak, ya kan. Sebenarnya masih ada arang kemiri misalnya kan. Arang kemiri bisa dibu, tapi berapa banyak sih arang kemiri gitu kan, seperti itu. Alasan kami juga pernah dulu melakukan riset sampai bertahun-tahun menggunakan cangkang sawit, ya kan. Tetapi cangkang sawit itu masalahnya ketika dibakar abunya tinggi, as kontennya sangat tinggi, dan warna abunya hitam, nggak menarik gitu loh. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasar, pasar minta abunya putih. Karena apa? Dulunya mereka menggunakan arang kayu kan, arang kayu itu pasti putih. Jadi mereka minta penggantinya pun arangnya harus putih warna abunya. Akhirnya ya itu hanya arang tempurung kelapa yang bisa yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Sementara untuk arang sawit sendiri bisa dipakai, tapi hanya bisa paling paling ini untuk industri, ya kan? Dan biomasa-biomasa yang lainnya yang tadi Mas Gian sebutkan, semuanya bisa dipakai, tapi untuk keperluan masing-masing, untuk industri kah, untuk apakah, seperti itu. Untuk power plant kah. Tapi yang untuk dikonsumsi manusia, sekarang yang the best hanyalah arang tempurung kelapa. Seperti itu. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Mungkin ada lagi, satu lagi pertanyaan sebelum kami tutup. Ya, baik. Mungkin sesi diskusi hari ini kami akhiri ya, dan sebelum kami akhiri acaranya juga akan ada pemberian sertifikat dari Prodi untuk Pak Asep yang akan diberikan oleh Bu Efri Mardawati. Baik, terima kasih Bu Desi. Bapak, terima kasih banyak atas tadi ya motivasi, inspirasi yang sudah dibagikan kepada para mahasiswa. Dan memang salah satu dari tujuan prodi kita adalah mencetak para teknopreneur, agrotechnopreneur. Nah, ini salah satu tadi sudah dibakar semangatnya oleh Pak Asep ya. Sudah disebutkan tadi ya berapa triliun, 56.000 ton per bulan begitu ya produksi, dan itu baru bisa memenuhi pasar 30% ya Pak Asep ya. Jadi sebetulnya luar biasa kebutuhannya, dan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Asep. Semoga ini tidak menjadi akhir ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih Pak Asep sudah beberapa kali menerima mahasiswa kami PKL dan penelitiannya Pak Asep ya. Kita berharap proses kolaborasi dan kerjasama ini tetap berlanjut Pak. Riset-riset kemudian menampung mahasiswa kami PKL dan membimbing gitu ya. Dan nanti Pak Asep juga kami minta untuk mengajar Pak untuk bioenergi yang sesi biobriket ya. Mohon diterima, terima kasih banyak. Siap. Atur nuhun Ibu, atur nuhun. Sukses terus bisnisnya Pak. Amin. Ya. Siapa tahu nanti ada di antara mahasiswa ini menjadi kolaborator bisnis Bapak ya, mitra kerjasama. Insya Allah, harapannya seperti itu Bu, Insya Allah. Ya. Terima kasih banyak Pak Asep. Sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih kepada Bu Efri, dan kita sampai di akhir acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Asep untuk sharing ilmunya yang sangat inspiratif, dan tadi kata Bu Efri ditunggu lagi Pak untuk sharing ilmunya. Dengan senang hati. Baik.
Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti kuliah pembuka ini, gitu. Semoga menjadi motivasi teman-teman, gitu, untuk apa namanya langkah-langkah masa depan teman-teman, gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Asep, terima Jeffrey, kasih Bu Efri, Desi, teman-teman. Terima keren. kasih Pak Asep. Semangat. Sukses. Gitu.